Saderengipun kula nuwun sewu Bapak lan Ibu ingkang kawula hormati, mangke kula mboten saged basa Jawi, nggih. Hah? Niki kefefet. The power of kefefet. Perkenalkan dulu sebelum saya mengisi, karena mohon maaf Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ahmad Musadat dan Bapak, buka dulu ini, saya biasa ngepek saya, Bapak Edi Purwanto, Pak Babin ya, Pak Ari, karena tadi di belakang itu ada yang ngerasani saya ya, ada yang ngerasani kok mirip Sahrukan. Itu fitnah yang hampir mendekati kebenaran. Alhamdulillah, nama saya Hasan Abdullah yang tidak berat sebelah, mengatasi masalah tanpa makalah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Mas Fadli Arabi. Mas Fadli Arabi ini yang mengenalkan saya, yang mengundang saya ke sini. Jangan pernah memutus orang yang membawa Anda. Jangan suka motong rezeki orang. Artinya sering-seringlah kita berterima kasih kepada manusia. Maka tandanya kalau kita sering berterima kasih kepada manusia, hampir bisa dipastikan kita bersyukur kepada Allah. Amin Allahumma amin. Tadi saya sudah ngomong dengan Pak Edi. Saya dilahirkan di Portugal Bapak Ibu sekalian. Jadi dari wajahnya kelihatan ya, Portugal itu mohon maaf Pak, itu singkatan Pak. Bapak Purwokerto, Ibu Tegal ya. Pada bayar ikang ya. Sida reja kawanganten, ora sida kebangetan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini, kalau tadi Ibu Kepala Sekolah membawakan sebuah pantun, saya tidak mau kalah. Tadi Bapak Edi Purwanto juga pakai pantun, maka perkenankan saya pakai pantun ya. Nanti dibilangin cakep ya. Kalau Anda kurang cakep, sering-sering baca pantun, insya Allah dibilang cakep nanti. Ya, kalau merasa nggak cakep, sering-sering baca pantun. Mentari terbit belumlah tinggi. Kurang kompak. Mentari terbit belumlah tinggi. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Boleh tepuk tangan ya. Tebing tinggi di atas gunung Merapi. Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai acara ini. Alhamdulillah ya. Sebetulnya di awal tadi Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas. 3C kalau saya bilang. 3C itu clean, clear, clar. Clean itu bersih hatinya, clear itu jernih pikirannya, clar itu rampung urusannya. Jadi Ibu Kepala Sekolah tadi yang dikatakan oleh Pak Edi Purwanto betul. Ibu yang kalau saya katakan memiliki 3T Pak. 3T niku bukan 3 triliun ya. 3T itu adalah syarat orang yang sukses, dan saya sangat yakin yang hadir orang tua juga ya, kemudian para santri tadi yang sudah di wisuda itu kalau kepengen cepat sukses milikilah 3T. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Pengen tahu atau pengen tahu bingit ya. 3T itu adalah prasyarat kalau kita mau sukses.
Kalau ibu bapak sebagai wali santri bangga dengan anaknya memiliki 3T, maka akan cepat menjadi orang sukses. T yang pertama adalah taat kepada Allah tanpa syarat. T yang kedua adalah tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. T yang ketiga adalah tawadhu kepada guru, kepada orang tua, kepada pejabat, kepada siapapun yang membimbing kita. Kalau ibu bapak tidak punya pembimbing, hampir bisa dipastikan hidupnya terombang-ambing. Kalau ibu bapak tidak punya guru, hampir bisa dipastikan hidupnya tidak bermutu. Kalau ibu bapak tidak punya penasehat, hampir bisa dipastikan hidupnya tidak sehat. Kalau bapak ibu salah pembimbing, hidupnya kayak kambing, halal haram dimakan juga. Kalau bapak ibu salah penasehat, akan menjadi penjahat. Maka dari itu jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita. Dan saya minta dengan hormat dan sangat, dengan kerendahan hati, bapak ibu saya sudah tidak ada, saya ingin minta bapak ibu semua mendoakan untuk orang tua kita yang tidak ada dengan mengirim Al-Fatihah. Al-Hadi ya bisiril Al-Fatihah. Dulu waktu saya kecil itu saya minta kepada orang tua saya minta kepada ibu saya, Bu, saya ingin mondok, saya ingin belajar Al-Quran. Ibu saya memiliki 16 anak, semuanya alhamdulillah masih hidup. Saya anak ke-11. Saya sangat ngotot, kepengin sekali masuk pondok pesantren. Saya kepengin. Kakak saya Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf sekarang ada di Pemalang. Kita waktu itu mendatangi seorang alim, Al-Habib Ahmad Bafakih di Tempel Sleman. Saya kepengin sekali, ya Allah, saya kepengin belajar. Saya berusaha keras, ya Allah, mudah-mudahan bisa. Tapi apa? Waktu itu kalau Habib Ahmad tidak bisa bahasa Indonesia, Habib Ahmad cuma bahasa Jawa ngomongnya. Saya ditunjuk saya ditunjuk kui sing cilik ngurus dunia wae. Kui sing gede mondok. Saya tidak ke pondok, tapi bukan berarti saya tidak bisa ngaji. Karena yang namanya belajar dimanapun tempat kita berada, seperti hari ini tadi, saya sedang belajar. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka adik-adik tadi yang sudah diwisuda, jangan bangga, jangan mudah puas dengan apa yang didapat. Tetap terus berusaha, niat, minat, tekad, ragat. Jangan lupa ragat tadi betul. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau ngelesin anaknya bahasa Inggris ngeluarin duit berapa, Bu? Les matematika berapa, Bu? Bimbingan tes itu berapa, Bu? Sampean banyak mengeluarkan uang. Kadang-kadang kita tidak adil, orang tua ya. Saya sebagai orang tua, kita itu tidak adil gitu loh. Anaknya dididik untuk pendidikan umum, berapapun uang dikeluarkan, motor tidak ada bensin tidak bisa jalan. Cobaan kita itu sekarang tambah lagi, bukan hanya harta, bukan hanya tahta, bukan hanya wanita, tapi kuota. Kuota itu sekarang cobaan juga. Dan Bapak Ibu banyak sekali mengalami kesulitan menghadapi anak yang terpengaruh setan gepeng. Ini bisa berwujud setan gepeng, ini bisa berwujud malaikat gepeng. Tergantung isinya apa. Maka dari itu Bapak Ibu, banggalah anak-anak yang mau belajar Al-Quran, dan ini hidayah dari Allah. Tidak semua orang bisa.
secara kemampuan mungkin pinter, secara finansial mungkin hebat, tapi untuk belajar Al-Quran tidak semudah membalik telapak tangan. Dan saya berkomitmen, kalau ada anak yang kesulitan untuk menghafal, saya akan membantu dengan ilmu saya, yaitu metode dengan hypno-learning dan hypno-teaching. Untuk guru-guru harus menguasai ilmu ini, Bu. Ternyata di luaran sana 70% orang di daerah luar sana, di Amerika, di Israel, di Inggris sana 70% menguasai ilmu ini. Makanya pantas mereka ke bulan. Kalau kita di sini buat bulan-bulanan. Belajarlah dimanapun kita berada, sampai ke negeri Cina. Hadis mau soheh mau tidak soheh, pokoknya itu adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk belajar. Makanya adik-adik tolong yang datang bawa kertas enggak, bawa pulpen enggak, atau bawa HP enggak, tolong dicatat. Saya hanya ingin menyampaikan 3 poin saja karena tadi di awal isinya sudah bagus sekali. Saya hanya ingin menyampaikan 3 poin saja. Ini sebagai salah satu investasi untuk adik-adik semua. Kalau belajar itu harus seperti ini, sehingga ada yang cepat hafal, ada yang lambat hafal. Kenapa? Karena tidak tahu tentang kuncinya belajar. Tolong dicatat adik-adik, ibu guru, bapak guru juga tolong dicatat, juga para wali santri dicatat, supaya nanti bisa mengingatkan anak kita kalau belajar itu seperti ini. The key to success is free. Jadi sekali lagi, kunci sukses itu bukan suami. The key to success is istri ya, bukan suami ya. Istri berapa? Bukan 3, astagfirullahaladzim. Sampai nakal-nakalan, nakalnya kok plastik. Makanya waktu orang nanya ke Rasulullah, ya Rasul, siapa yang harus saya hormati? Siapa lagi ya Rasul? Siapa lagi ya Rasul? Artinya ibumu 3 kali itu jangan main-main. Maksudnya pengaruh ibu 3/4, sementara pengaruh bapak cuma 1/4. Ini ilmiah. Efek doa ibu itu sangat dahsyat, makanya jangan pernah menyakiti hati ibu. Percaya. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang hebat, bukan. Saya cuma 3T tadi: taat, tunduk, tawadu. Tawadu kepada guru, tawadu kepada orang tua. Ada orang tua jangan disalahkan. Kuncinya belajar itu ada 3. Yang pertama, bapak dan ibu yang saya muliakan, willingness, kemauan yang keras. Niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal perbuatan kita tergantung niatnya. Makanya pada saat pertemuan pertama itu sangat penting. Kira-kira nanti kamu ingin hafal 30 juz? Ya, itu niat dulu. Niat, minat, tekad, ragat. Ragat itu ada 2, yang nyata dan yang tidak nyata. Nekat, artinya nekat kalau Anda berbuat sesuatu resikonya siap-siap. Ya, seperti tadi disebutkan Ibu Kepala Sekolah, juga Pak Edi, dan disebutkan Pak Ahmad Musadat. Kalau anak-anak kita hafal Quran, siap orang tuanya mendapatkan mahkota. Itu sesuatu yang luar biasa. Anak saya 6, yang 3 pesantren, yang 3 umum Pak. Yang 3 di pesantren. Saya kepengen memang harus diantara anak itu harus ada yang hafal Quran. Yang 3 di umum, di semuanya di UGM, tanpa tes. Saya kasih tahu resepnya. Kenapa? Apakah hebat? Enggak hebat. Diterima di fakultas. Tadi betul, syarat-syaratnya mau masuk polisi juga harus hafal Quran, akan cepat. Menghafal Quran bukan hanya urusan ukhrawi, duniawinya automatically dapat. Kunci pertama kalau kita mau belajar harus memiliki kemauan yang keras. Jangan setengah-setengah, nanti hidup Anda setengah mati. Lakukan dengan cara yang baik dan benar.
menyampaikan kebaikan dengan cara yang benar dan menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Satu yang utama adalah kemauan yang keras. Where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mudah meraihnya. Jadi kesungguhan nomor satu, sungguh-sungguh. Jadi Bu, betul tadi kata Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga dari kata Pak Kasih Guru Dikmat Kanwil, Pak Edi Purwanto dan juga Pak Ahmad Musadat, kita sendiri harus menjadi contoh. Jangan nyari contoh terus. Karena kata-kata 1000 itu tidak efektif, lebih baik dengan satu perbuatan yang nyata. Setelah kemauan yang keras, there is the second is curiosity, rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini tidak sama dengan kepo. Ibu-ibu yang suka kepo, tetangganya beli kulkas, pegawai negeri golongan ini kok tuku kulkas meneh. Tetangganya beli kulkas, ibunya tetangganya beli kulkas sampean kedinginan malah, astagfirullah. Tetangganya beli kompor gas sampean kebakaran. La haula wala quwwata. Tapi enggak Bu Kepala Sekolah, Ibu Nur Hasanah Rahmawati SAG ya, Sarjana Alam Gaib MM. Saya lihat ini dari wajah-wajahnya ini, orang-orangnya kelihatan sekali wajah-wajah surga ini ya. Saya lihat sekali bapak-bapaknya juga bapak-bapak yang bertanggung jawab. Dan saya lihat ibu-ibunya juga kelihatan banyak masalah ya. Terutama masalah utang. Rasa ingin tahu kita tingkatkan ya, jangan pernah lupa, dan tumbuhkan rasa ingin tahu untuk hal-hal yang positif. Jangan hal-hal, dan ingat apa yang sampean sampaikan, bahkan yang terlintas dalam pikiran sampean akan menjadi kenyataan. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan akan jadi kenyataan. Hati-hati dengan kata-kata ibu-ibu. Ibu-ibu sering ngomong, urip susah, resah, gelisah. Sekarang sampean sulit tumbas lisah. Hati-hati dengan kata-kata, karena kata-kata itu adalah doa. Kata-kata yang dihinggapi dengan rasa akan menjadi fakta. Yang terakhir, yang ketiga, yang terpenting, trans. Tulisannya trance. Silakan dicek di Google apa itu artinya trans. Trans itu artinya begini Bu. Jadi saya ngajarin anak-anak, saya juga seorang pendidik. Sampai sekarang saya masih ngajar. Saya juga dosen tetap di daerah Cilacap sana. Di sini juga ngajar di hampir semua kampus. Saya pernah ngajar. Tapi meskipun saya ngajar bahasa Inggris, saya ngajar bahasa Inggris, sebetulnya dosen bahasa Inggris saya. Tapi saya tidak akan pernah melepas yang namanya akhlak, nggak akan saya lepas. Itu nomor satu itu. Karena belajar yang terpenting adalah akhlaknya diperbaiki. Jangan mulai ilmu mulai dengan adab. Sering kita dengar itu, dan itu betul sekali. Trends itu begini, adik-adikku, anak-anakku, ibu bapak guruku yang baik hati, tidak sombong dan gemar mengaji serta gemar berpresentasi. Tren itu merasakan bahwa itu bagian dari hidup kita. Holy Quran is my blood. Al-Quran itu darah saya, jiwa saya. Nah, kalau Anda merasakan bahwa itu bagian dari hidup Anda, sehari tidak baca Al-Quran, ada yang kurang, Anda namanya trans. Bu, ikan hiu warnanya abu-abu. I love you ibu-ibu. Pak, ikan hiu ketemu badak. I love you badak. Ibu seneng banget. Mulai hari ini dan seterusnya rasakan bahwa itu bagian dari hidup kita. Makanya Bu, belajar apapun sebetulnya waktunya itu pendek, nggak lama. Yang lama itu gara-gara banyak mikir. Ingat, kurangi mikir, perbanyak zikir. Sebab kawat diuntir-untir, yen ora kuat iso kentir.
Jadi orang kentir bukan gara-gara ngaji, orang kentir gara-gara mikir, bukan gara-gara zikir. Kurangi mikir, Bu. Bu, udah kelihatan dari wajahnya memang sampean stres. Kok tahu ya, kelihatan loh dari wajahnya. Kalau ketawanya apalagi yang ngakak total itu penanda bahwa menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Dalam teori psikologi begitu. Kalau ada orang ngakak, oh, itu sedih aslinya itu nutupi, terus dilampiaskan di situ. Jadi kalau ada orang tertawa yang berlebihan, Mas Fadli ya, Fadli Arabi, itu dicek, itu lagi sedih itu sebetulnya ya, lagi sedih yang mendalam. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ceramah yang baik sepat gabus lele, cepat bagus, tidak bertele-tele. Setuju? Ceramah yang baik singkat, padat, memikat, sesuai syariat, tidak bikin umat minggat. Makanya saya tidak mau kalian minggat, saya tutup saja hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan, dan sekali lagi kuncinya belajar, saya ulangi 3, dicatat tolong. Barangkali yang lupa nanti, yang pertama kemauan yang keras, kemudian yang kedua rasa ingin tahu yang tinggi, yang ketiga merasakan bahwa itu bagian dari hidup kita, atau bahasa Inggrisnya itu trans ya, tulisannya trans itu merasakan. Jadi ibu bapak guru kalau ngajar di kelas, tolong suasana anaknya itu jangan suasana yang trans dulu, tapi suasananya harus kan ada beta, alfa, teta. Nah, dikondisikan ke kondisi alfa. Seperti hari ini alfa semua. Kalau kondisi alfa itu satu ciri-cirinya menerima apa adanya, bukan karena ada apanya. Ciri alfa. Yang kedua, tidak suka memprotes. Nikmati proses, hargai progres, hindari protes. Itulah kunci sukses. Sebab durung rampung. Sebab saya ulangi lagi. Apa yang status ini? Nikmati proses, hargai progres. Jadi kalau baru ngaji, ya dihargai, bagus, pinter gitu. Jangan sering dimarahin, Bu. Nikmati proses, hargai progres, hindari protes. Itulah kunci sukses. Masih koma, belum rampung. Masih koma itu. Saya ulangi lagi ya. Nikmati proses, hargai progres, hindari protes. Itulah kunci sukses. Koma. Sebab orang yang suka protes mudah kena stres. Lihat aja yang suka protes di mana-mana, Pak Polisi ya. Lihat yang suka protes. Uripe ora berubah blas, malah tambah kentir. Jangan suka protes sama kepala sekolah, jangan suka protes sama kepala, jangan suka protes sama suami, Bu. Jangan suka protes sama istri, Pak. Jangan. Suami yang baik, tahu Bu, suami yang baik adalah setiap pagi berbisik ke istrinya, ya, mencium pipi yang kiri dulu, cium, sambil berkata, sayang, tolong dicek di bantal ada duit buat kamu. Setuju, Bu? Matrek memang sampean. Oke, tunggale. Baiklah Bapak dan Ibu, motivasi yang segar, bugar dan tegar ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk berdoa saya persilahkan dari sini aja, Pak, jangan saya. Untuk mendoakan monggo yang lain. Saya berharap mudah-mudahan kita semua tetap mencintai Quran sepenuh hati, jangan setengah-setengah supaya kita nggak setengah mati. Insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat minimal untuk diri saya sendiri. Ya, ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir batin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau pembicaraan saya kurang panjang, ibu kepala sekolah bisa mengundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya ngapain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasli wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.